Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. 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 Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sedaya ingkang mulyakaken khususipun Pak Hartono, Menteri Pariwisata, Pak Khairul, Mas Wajib dan seluruh semuanya yang berbahagia. Nanti kita berbahagia bangun. Itu mesti dikumpulkan. Saya termasuk orang bersyukur pada malam hari ini bisa bertatap muka dengan semuanya, dan saya sangat terima kasih pada Pak Hartono yang begitu legowo ataupun ikhlas untuk menyediakan tempat berkumpulnya para orang-orang yang tidak cepat ini. Tapi alhamdulillah, semoga kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau Pak Khairul tadi menyinggung usaha kemerdekaan, saya itu teringat, tetapi jadi tidak usah terlalu dibahas. Apakah kemerdekaan Indonesia NKRI itu tanggal 17 Agustus atau 18 Agustus? Ini kan nanti akan menjadi kajian khusus, tetapi tidak saya singgung. Lebih bisa memangnya. Dijajah egoisme itu, kalau Mas Azir tadi memantik berbagai jamaah, saya pernah ngomong-ngomong sama santri RKSS itu. Di lingkungan kami itu ada satu masjid di dalam di awal pandemi sampai sekarang itu nek adzan itu nganggo solu fi buyutikum. Jadi adzan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah itu tidak ada, diganti solu fi buyutikum. Itu sampai sekarang. Tetapi alhamdulillah saya kira orang itu dari awal pandemi sampai katakanlah sampai berkepanjangan sampai saat ini. Terus aku waktu karo santri-santri RKSS itu, jadi aku tolong cek no, bener lah ekonomi orang mau jamaah. Karena kalau ngomong solu fi buyutikum, itu si muadzin kan seharusnya menekankan bahwa masjid ini gak ono jamaah, atau gak ono sampai begini, kudu orang mau jamaah, ojo jamaah begini-gini. Karena masjid ini tidak tidak diadakan jamaah sholat. Lalu ngecek krono, terus berbalik wonten jamaah ya. Wonten jamaah ya. Tapi kan pintunya ditutup, tapi di dalam jamaah. Itu kan agak berbeda ketika masa-masa Kanjeng Nabi itu. Ketika satu muadzin pada waktu itu mengganti dengan sholat di ibu-ibu itu kan. Karena ada peristiwa angin besar, kemudian hujan deras, kemudian badai, dan tidak dimungkinkan orang-orang itu untuk pergi ke masjid. Maka kemudian muadzinnya itu solu ibu itu sholat oleh orang di. Nah itu Pak Masjid ini mau sangat juga ikut dong. Tapi ketika sekarang itu menjadi keterusan. Nah ini apakah pencapaian hukum tersebut itu akan menolak hukum-hukum yang ada di masyarakat Nabi atau tidak? Itu kan menjadi kajian khusus. Tetapi bagi saya sendiri bisa jadi biasa-biasa saja. Terdepan beliau bisa jadi dipikir-pikir semua baik. Tapi bukan berarti saya menyepelekan ngomongnya pandemi COVID-19 ya, virusnya ono saya, tapi orang ngomong biasa-biasa lah. Tetapi bagi orang sesama yang
orang satu penghormatan dan menghargai orang lain dengan masker dengan punya aku bilang lagi ngomong dari ragu masker ini saya boleh ya tapi bukan nopo-nopo biasa-biasa. Nah, apakah itu satu penjajahan bagi kita? Oleh pandemi kemudian kita itu dibentuk atau kita dijajah oleh masker, kita dijajah oleh apa itu jenisnya tutup rai, face shield, kalau Inggris gitu ya ini kan menutup rai. Jadi masker itu menutup rai aslinya kok, topeng, jadi tutup karpet doang. Aslinya tadi, tapi buat nopo-nopo. Nah itu apakah termasuk satu penjajahan? Ya, kalau kita menang pada ego kita itu tentu ada beberapa penafsiran. Satu sisi aku dijajah masker, satu sisi aku diatur oleh sesuatu yang menurutku nggak jelas. Misalnya begitu. Itu termasuk bagian dari ego kita. Nah, bagaimana kita menjadikan ego kita itu ben netral ataupun ben murnikan ego kita kembali. Nah ini kan persoalan besar. Maka katakanlah ada 3 penyakit yang akan ditambah. Nomor 1 bodoh, nomor 2 pekok, nomor 3 ego ini. Karena itu berkaitan dengan nafsu semua. Apa kan kok? Pokok itu akan boleh vaksin ini lagi. Vaksin bodoh diulangi jadi iso. Jika dari ono pinter sini. Tapi ini pokok itu vaksin ini gunaannya angel. Dari dulu sampai sekarang uangnya darah-darah. Abu Jahal apakah orang yang tidak pintar? Dia pintar. Tapi ono ambil jahil, bodoh, atau gambarnya pokok. Jahilnya itu jahil kan artinya juga tidak hanya bodoh, tapi juga pokok. Itu kadang-kadang angel. Diberikan satu ukuran iman yang mesti iki misalnya, ya orang ngatur. Tapi satu sisi asli dia ini ngandel, cuma kan moh naik. Karena moh itu karena ya kekuasaan egonya Abu Jahal itu sendiri. Waktu sampai Jazirah Arab itu dipimpin oleh yang namanya Muhammad. Jangan sampai rakyat sing tak kelola wes jadi yang ini kemudian dirusak oleh namanya Nabi Muhammad. Abu Jahal tidak mau. Karena tendensinya adalah tendensi kekuasaan. Jadi rakyat itu dulu tak boleh kok ini, tak boleh kok ini, supaya kau semua akan pakai. Tapi ketika Nabi Muhammad kemudian diubah semuanya, istilahnya pro rakyat atau pro dalam rangka untuk menciptakan kedaulatan rakyat. Nabi Muhammad itu kan memakai sistem khidir, sistem khotir. Artinya kalau katakanlah khotir itu dasar dari kata akhdar atau khodrun yang hijau. Paling tidak Nabi Muhammad itu ingin menciptakan peradaban penghijauan, peradaban hijau. Ini harus dipikir hijau itu partai. Oh dihijaukan oke. Ya akhirnya itu kembali lagi ke umat, kembali lagi ke masyarakat ataupun rakyat itu tadi. Jadi digawe legowo digawe leluasa semuanya. Memakai sistem kedaulatan yang sudah disediakan oleh Nabi itu. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk tidak terjajah oleh egonya Abu Jahal dan komplotannya itu. Makanya Nabi Muhammad itu menekankan bukan pada persoalan ubudiyah, tapi juga secara kultur, secara peradaban, secara hadoroh, secara fakofah, secara peradaban murni, betul-betul diciptakan peradaban yang kembali ke kemanusiaan yang tidak terjajah oleh nafsunya. Kalau dikatakan dijajah barang yang ketok, memang tidak ketok, nafsu pun tidak ketok. Tapi orang ketok ini bisa menimbulkan gejala-gejala yang menimbulkan jiwa awak di dalam jiwa kita. Masyhur kalau setelah perang Badar itu kan masih ada perang yang lebih besar daripada perang Badar, itu perang melawan hawa nafsu. Tentu nafsu ini yang nafsu yang menciptakan egoisme itu tadi, menciptakan kepekokan itu tadi.
Kalau kita lawan, ya kita ubah semuanya. Kita kembalikan ke peradaban yang rahmani, peradaban kerahmatan. Sadar bahwa sepenuhnya kita itu manusia yang diciptakan oleh Allah, yang benar-benar ngerteni manusia. Jadi benar-benar menungso, benar-benar menjadikan diri sebagai manusia, manunggaling kuwasa, benar-benar menyatu dengan Allah. Maka software yang perlu kita kelola itu ya software kerahmatan Gusti Allah, software Allah itu sendiri. Untuk apa? Untuk menapi atau untuk melawan atau untuk mencegah sistem yang bisa menjadikan kita itu dekat dengan Gusti Allah. Itu apa? Ya sistem apapun. Sistem-sistem yang bisa merusak awal ini sistem apa? Ya? Termasuk peradaban yang beruntung itu kita mengenal ada peradaban atau menggunakan sistem keabjalan dan sistem pembodohan. Karena begitu, awal itu latihannya. Itu caranya memuji, tafsirannya benar memuji. Jadi kalau kita gunakan ukuran ideal itu kan ketika Kanjeng Nabi itu diberikan wahyu oleh Allah, itu kan surah Al-Alaq itu 5 ayat pertama ini. Masuk pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 'allamal insana min 'alaq. Jadi kon moco apa wae sing diciptakan Gusti Allah. Kalau kita mari secara mendalam, Iqra bismi rabbik ada relasi di ismi rabbik. Jadi bacalah, kalau diartikan secara literal itu bi itu kan artinya dengan. Tetapi kalau kita ucap secara realitas penciptaan atau realitas Gusti Allah, itu bi itu bisa berarti macam-macam. Bisa berarti bacalah dengan nama Tuhanmu, bisa bacalah atas nama Tuhanmu, bisa bacalah dari yang bersumber dari nama Tuhanmu, atau bisa jadi bacalah tentang ismu Tuhanmu, atau macam-macam yang bertautan dengan macam-macam, relasinya macam-macam. Itu di. Karena kalau dalam ilmu ma'anil huruf ya, ini sekedar untuk menambah wawasan saja. Huruf hijaiyah itu kalau kita urutkan itu ke secara abjad itu kan dari alif sampai ya. Itu secara umum begitu ya. Tapi kalau dalam tradisi Taurat atau dalam tradisi Musa, itu dulu sudah menciptakan yang namanya abjadul hawazun sampai dipakai sekarang itu. Dulu tulis raja barang mereka itu abjadul hawazun terus, dan itu ada angka-angka yang disertakan di dalam masing-masing huruf. Ada lagi pendekatan yang berasal dari produksi suara. Jadi urutan hijaiyah itu dilihat dari pendekatan produksi bunyi suara. Misalkan dari awal tenggorokan itu huruf apa saja? Ada hamzah, ada ha, sampai di bibir, mim dan ba. Mim dan ba. Nah ini kalau dilihat dari secara ma'ani huruf, ba itu adalah sesuatu yang melahirkan. Jadi sebagian ngetok itu namanya ba. Okuai di realitas yang dalam semua itu termasuk di hamzah, ha, ain, win, fa, qaf, kaf, lam sampai mim dan ba itu. Jadi ba itu mewakili dari realitas di dalam itu semua. Makanya benar di Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ada fenomena yang ada di rohmu itu, fenomena di dalam semua, mulai fenomena ha, fenomena hamzah, fenomena ha, fenomena ain sampai fenomena mim itu tadi. Bagian yang untuk melahirkan itu nama untuk memunculkan itu adalah ba dari ba, malah disebut dengan ba, baun, bawaun, atau disebut dengan baun. Coba-coba ya baun. Jadi sesuatu yang jadi cetak tahun nek. Ora ada keluar. Ya ngomong kakak ora. Tapi benar itu memang ya. Jadi ngetok realitas apapun itu dari dalam itu dari huruf ba. Yang berarti baun. Nah ini membuktikan bahwa apa? Ternyata semua itu lahir dari dalam diri kita. Apapun yang kita lakukan, tindakan apapun semuanya itu muncul dari software awal diri.
Maka kalau kita misalkan dalam fenomena umum itu tips-tips mencari kebahagiaan, itu kan ada ngomong aneh kan begitu. Kebahagiaan kok dicari? Sebenarnya kebaikan kudunya menjadi software di dalam diri kita. Rahmat dan cinta itu di dalam diri kita. Orang boleh cinta. Malah orang kata-kata berkorban demi cinta, barangkali ya. Cinta itu butuh pengorbanan. Loh, ketika Anda merasa berkorban itu atas nama cinta, itu jadi orang cinta. Wes rumongso berkorban demi Allah demi apa dari cinta. Itu malah rumongso jadi orang cinta. Ya cinta biasa-biasa di dalam diri kita wis terpatri. Anane zat utawa asmaul Gusti Allah kabeh gitu. Terpatri. Lah, realitas yang ada di dalam kita itu biasanya disebut dengan hak atau disebut dengan haqiqah. Ini tidak bahas torekoh ya. Ya Allah, jadi yo ngono kan aku gak ngono. Realitas yang ada di dalam diri kita itu ada hak yang jagat cilik istilahnya. Hak yang ada di dalam diri kita itu jagat cilik. Tetapi ada juga hak yang ada di jagat yang besar, jagat gede. Ini kalau bahasanya apa? Mikrokosmos karo makrokosmos. Ya, walaupun ada beberapa orang yang membalikan juga sebenarnya dalam diri kita jadi makrokosmos dan yang di luar kita itu mikrokosmos ya. Ismonggo wae. Sing jogo jadi jagat cilik, sing di jero awak dhewe jadi jagat gede. Ismonggo. Tapi malah tidak kan itu kita menyadari bahwa di dalam kita itu ada yang namanya al-haq. Mulanya al-haqqu mir rabbikum. Ini saya tidak bicara bahwa al-haq itu maknanya kebenaran, bukan. Tapi al-haq itu ada realitas wujud yang bersumber dari rohmu, menggunakan sistem roh. Orang sistem kali gawe ya. Bagiannya kali gawe itu jarak kalau ini sekolah, jadi ada dina itu dimulai misalkan ya roh, mana roh terus. Bersumber dari rohmu, bersumber dari asma Gusti Allah sing mewujud roh, atau Allah itu tampil dengan asmanya roh itu. Maka al-haqqu min rabbikum, jadi al-haq realitas wujud itu bersumber dari roh kalian semua. Lah roh itu apa? Roh itu sesuatu yang menaungi, menguasai di dalam diri kita atau yang melindungi. Makanya alhamdulillahi rabbil alamin, Allah itu tampil asmanya dengan rabbil alamin yang menguasai jagat apa. Orang ngomong tapi semuanya di dalam diri kita itu ya alaminnya. Jadi di wong itu nih juru wong itu ono pirang-pirang wong, ono pirang-pirang realitas penciptaan. Makanya kalau wong leluhur kita atau kalau sesepuh kita itu memang pakar spiritualitas. Nah kalau dikaitkan dengan tema dijajah egoisme, sebenarnya sejak mulai kapan kita itu dihilangkan atau ada pemusnahan atau dalam rangka penghancuran spiritualitas itu sejak kapan? Jadi contohnya misalnya begini, kalau dulu itu misalkan orang-orang bagai itu ya, itu nggak wajib suruh ini, itu kan mesti agak sing topo atau agak sing hukum atau agak sing pengalaman itu, supaya ya prihatin, supaya orang gawe orang apa tapi cenderung untuk introspeksi diri atau muhasabah dalam rangka muhasabah. Dengan aku popo atau dengan aku irit bahwa itu apa meditasi bahwa pola itu kan dalam rangka untuk dulu ya Pak Idin ya. Awal tahun deh, ya sudah ide dia ngomongnya dilihat dari awal ini memunculkan tindakan seperti apa. Jadi tingkat spiritualitas sudah diatur sejak dulu. Nah dari situ kita bisa tahu atau bisa mengidentifikasi sejak kapan sih peradaban seperti itu mulai hilang. Kalau itu sepele tapi penting banget. Sejak kapan dulu nyawa dewi ini mulai hilang dalam perjalanan spiritualitas itu? Sejak kapan? Pokoknya dewi itu pas Allah apa ya Allah kesebutan Allah
Itu kan malah menyekat awal diri. Jadi itu tidak jadi masalah. Yang masalah adalah kita sendiri yang melalaikan diri kita. Maka di 2 tahun yang lalu dan setahun yang lalu itu saya pernah berjumpa dengan tim dari Pak Ganjar itu. Terus kemudian dari kami itu mengusulkan ada namanya pendidikan tanpa sekat itu. Pendidikan tanpa sekat. Karena dimulai dari cara mengatur diri sendiri dengan proses kesadaran diri itu, kemudian kita juga ada pendidikan tanpa sekat. Artinya begini, saya ingin mengembalikan lagi yang namanya pendidikan itu adalah pendidikan sing mawa corone Nusantara, bener-bener mawa corone Nusantara, corone bener-bener patrak Nusantara maksud saya. Ya bukan berarti kita akan menafikan peradaban atau modernisasi yang baru-baru ini, tidak, tetapi goleki patrapnya diri, goleki kesadaran diri bahwa kita itu benar-benar hidup di Nusantara, paling tidak tapi khazanah Nusantara. Maka yang saya mengikuti, jadi aku seperti di satu sisi rada minder ormas sebelah itu. Terus katanya aku lah jadi aku pernah nyindir ngomong ormas NU. Lah iya ya. Sampeyan juga kalau ada gerakan Islam transnasional pada waktu itu dengan melahirkan slogan namanya Islam Nusantara. Tapi kenapa ketika masa pandemi kali ini kok tidak menyelesaikan dengan cara khazanah Nusantara? Di Menteri Kabin Nusantara jadi menang. Aku mana loh, karena aku gak ingin ya, aku mau ngomong-ngomong di gue ya. Kita lupa khazanah cara misalnya pengobatan ala Nusantara atau apalah misalnya. Bunga-bunga Nusantara tetapi kemudian lalai dengan Nusantara. Bunga-bunga soal Indonesia maju tapi lupa Indonesiaan. Ya kita ngeri. Itu jenisnya cara ngomong munafik, fasik, munafik. Tapi saya tidak kemudian menilai dalam hal munafik dan fasik rais dia semua bilang. Tapi kok saya yang ngomong kalau gue ya sendiri. Kan munafik gue tadi. Ngomong Indonesia, saya cinta Indonesia, saya Pancasila gayanya belum zaman gue. Tapi ketika itu ada baliho mengatakan zaman itu setia Indonesia, setia Megawati, setia Indonesia, setia NKRI lah ya. Itu kan ego masing-masing, repot. Jadi kalau penjajahan itu ya hasilnya penjajahan di dalam diri kita yang tidak berpatrak kerahmatan Gusti Allah. Nah kalau yang tidak berpatrak itu maka menjadi satu komunitas besar ya repot. Nah kali ini kan sudah menjadi proses pembesaran gelembung-gelembungnya sudah menjadi besar. Nah ini balik lagi itu diri-diri mana? Ini saya kaya lagi mengembalikan secara kesadaran individu itu ya gampang. Mengembalikan secara abadnya diri kangelan, kengawulaan itu kangelan. Soalnya secara individu sudah kehilangan patrak kerahmatan, akhirnya menjadi kelompok besar, menjadi jamaah, menjadi tekan partai, tekan umat, wah repot benar. Satu sisa, wah repot. Maka untuk mengembalikan ke yang namanya uji aniyah itu tadi. Kalau di dalam surah Al-Alaq itu terus 5 ayat pertama itu kan ada kalla innal insana layatubur. Jadi Gusti Allah punya api DKI rumusan ideal 5 ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iki lho Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaq sing piye Gusti? Khalaqal insana min 'alaq. Terus pripun Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Iku 5 itu cekelan le. Tapi Gusti Allah ya godho. Kala
Tapi ketoknya gue bisa ngomong tapi orang ngono gue. Ketoknya ngono, nek gue gak bisa ngomong. Innal insana la yatgha. Sesungguhnya manusia itu melampaui batas. Nah melampaui batas itu kita maknai sekarang jadi kemerdekaan. Repot. Kemerdekaan yang artinya merdeka itu supaya bebas, lapo-lapo, terus diberikan diberikan isu HAM, hak asasi manusia, terus bebas kabeh. Waduh repot. Padahal yang namanya kemerdekaan itu ngerti batas, bukan melampaui batas, itu ngerti batas. Itu kemerdekaan. Dan caranya kemudian piye? Gusti Allah itu kemudian menyampaikan ironinya di situ. La yatgha ar-ra'a bistamina utma'inna ila rabbika urji'a. Dibalik meneh bener Rabbmu. Ben kowe iso membawa sofia kerahmatan utmi urji'aninya. Jangan sampai tubianinya. Kembali ke urji'aninya, yaitu sistem rahmaniyahnya Gusti Allah. Menggunakan bismi rabbika ladzi khalaq. Jadi eling nek Gusti Allah bahwa Rabbmu itu Allah yang tampil dalam ismu Rabb itu yang menciptakan semuanya. Jadi eling yang menciptakan. Makanya kemudian disebut alhamdulillahirabbil alamin. Jadi cara dimuji. Orang yang memuji bagaimana? Seperti misalnya Pak Harto cara memuji saya itu memuji semua. Oh jujur ini, wah ini gambar yang nyawane, waduh pikiran kecetek mendung nyawanya ini pikiran wong ya kongkong gawan mau bisa orang gambar orang nyawane orang gambar patung itu malaikat tidak bisa masuk ke rumah, malaikat rahmat tidak masuk ke rumah. Waduh cekek mendung dari dia ya sampai Pak Jilan saya tak bilang mosok Gusti Allah, rahmati Gusti Allah mosok diwatesi ngono. Ora iso. Wong Gusti Allah wae rahmati wasi'at kullasyai. Rahmat itu meliputi segalanya. Mosok hanya diwatesi ngono dadi terbatas rahmat. Kan kurang ajar. Lho nyatane ngene gambar ngene iki iso bangun rumah duwe akeh. Berarti kan rahmat Gusti Allah turun-turun. Ya itu kan di zaman dhisik khawatir jadi mau Islam lagi kan, khawatir pada itu kan masih ada peradaban apa jenis ya paganisme ini masih tua kan. Tapi asli ini rapi ya buktinya misalnya ketika Kanjeng Nabi dulu melarang itu ziarah kubur, tapi kemudian Kanjeng Nabi mengatakan balik fasuru kan ya dalam musik gitu wong iya kecuali sing nyanyi wakil surah. Berarti kalau Pak iya kan nangani wong pikiran cetek itu kangenan. Ya sebab dari foto-foto sinau itu mungkin bagian dari pencarian itu. Dia jangan terus sudah difonis kowe langsung neraka. Ya ora usah ngono. Kalau kita yang menyadari itu itu kita doakan yang pikirannya lagi cetek orang itu cukup yang ini yang kok diberikan petunjuk Allah terbuka pikiran yang luas. Tapi alhamdulillah saya ini suara pakai mono itu, alhamdulillah dodo sudah paham. Ada beberapa teman yang bisa kaki mono akhirnya memahami mono akhirnya ya itu atau mikir ya. Nah terus ini lagi takut lagi jawabannya bisa kencangin siapa. Tapi tidak masalah, yang bermasalah adalah ketika kita itu menampik kerahmatan Gusti Allah, isi utama. Nah di dalam sisi ini penting untuk kita utarakan bahwa kembali lagi ke al-haq min rabbikum. Jadi realitas apapun atau realitas wujud itu bersumber dari asma Tuhan. Maka disebut lagi di ayat yang lain fadzalikumullahu rabbukumul haq. Itu sudah biasa, al-haq itu menjadi realitas. Yang tidak berarti kebenaran. Maka misalkan jenengan yang mau surah Al-Asr wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr itu bukan berarti saling berwasiat dalam hal kebenaran, enggak. Artinya itu saling berwasiat, saling berargumentasi atau saling berbagi untuk menceritakan realitas-realitas semuanya. Tapi juga wa tawassaw bis sabr, ojo sampai kowe iki apa jenenge sok-sok egois atau sok-sok kepengin ngungkuli liyane. Jadi
bermasalah. Padahal ujungnya watawa sofi sobri. Ada satu kesabaran akhirnya apa? Ya itu tadi, jangan sampai rumongso diburi, jangan sampai rumongso menjadi superior. Bagaimana yang dikandani gue, katakanlah gue anggap lo bodoh atau berusaha, terus kemudian kamu sok-sokan untuk apa namanya memuncaki atau diburi. Berkono, mumpung punya kesempatan dia bodoh, mesti kok anak tadi. Akhirnya apa? Dipakailah. Ya terus saya itu buku-buku agama itu, wah ini jadi gorengan kabeh. Sini-sini jadi Masya Allah. Ya itu motor jadi apa? Wah ini orang yang religius. Wah, pas banget. Kalau alipun, kalau alipun gitu. Wah repot ya. Ya karena ngaku sih mau bodoh, berkemas agama itu memang bingung. Kalau aku kesuwur, misalnya sedikit bunda dan gue jadi soal atau kegemusan gue. Tapi kan repot. Nah itu yang bermasalah dengan ego itu sebenarnya itu lupa atau al-haq itu birobi. Jadi realitas apa itu yang bersumber dari roh. Jadi tidak diartikan sebagai itu tadi kebenaran, tapi realitas yang paling ini jadi realitas. Maka Ibnu Arabi sekelas Muhyiddin Ibnu Arabi itu mengarang kitab apa itu Maknun Opus itu Futuhat Makkiyah itu sampai itulah sedikit. Terus kemudian ada lagi khusus hikam dan lain sebagainya itu beliau mengarang kitab itu tidak menyebut tidak membuat satu teori dengan kata Allah, tapi lebih menyebut dengan al-haq. Makanya al-hawas itu juga sama anak al-haq, tapi sekadung disalahartikan. Aku ini Gusti Allah. Loh, enggak, al-hawas itu ngomongnya anak al-haq. Maka saya termasuk beruntung. Aku sujud syukur teman-teman. Aku menemukan apa jenisnya makna kau ini sujud syukur. Ya kan cincin ngalir yang boleh gak? Jadi istilah menghidap. Jadi langsung wah iya. Itu masuk yang diilhami Gusti Allah temenan ini Pak Harmawan. Jadi gambar diilhami temenan. Ini satu gurisan sih tak wae ya. Wah, itu perjalanan spiritual. Kata kalau garis itu kan berarti satu titik pertemuan titik-titik dari titik satu ke titik berikutnya itu kan kumpulan titik-titik. Berarti satu titik tingkatan spiritualitas itu. Suara. Jadi di lingkaran itu, dan di lingkaran tangan yang ujung ke bawah dan ke atas. Iya. Bisa ngomong gitu. Aku tanya aja kalau gitu. Coba saja. Tanya aja gitu. Wah, ego. Yang kok tak kebulan kan? Saya gitu. Semarang, orang Gustur bareng. Semarang orang hitung Gusturin ngakak. Dari sana, itu Semarang Gustur ya. Ya itu pertemuan titik-titik gitu. Tapi kalau dulu itu siapa itu kalau bisa terkenal dengan titik top siapa itu ada namanya. Apa dia? sama cedok. Apa dia? Singkat Solo itu hari Lampung Jakarta. Yang ketiga dulu ada cerita di eksibisi itu. Ada dari negara manapun itu sudah lulus, tapi beliau itu mengingat terus sampai waktunya menghabis. Kemudian itu benar itu dari riset apa ya? Mungkin Pak Asdono tahu. Kemudian tenang dinilai itu ketika diukur kalau garisan itu tepat semua. Jadi apa kayaknya misalnya kalau itu pas di tengah ini cukup ya. Ini wah kalau kesilahannya kan kagak ada. Menang Indonesia udah. Lah itu hazannya seperti apa itu orang bisa ngomong gitu. Tangan ini gerak apa ya kalau tidak yang musawir yang menggambar. Iya. Itu keren. Ya kalau di Indonesia kan banyak kisah sebenarnya, banyak kisah. Tapi itu kembali tadi orang sepura perlu bisa diharam-haram apa itu bisa cekan dengan urusan itu
Oh, di kres di haram kalau dia orang dia, tapi di ATM kalau haram. Ya kode-kode kok apa bawa penny, HP-nya. HP kode bawa penny. Tapi tiba-tiba ada suruh ini terus kres itu ada di dia, ayo shit. Tapi dua ATM sehari bukan udah apa ATM bingung kan, tanpa HP saya bingung. Ya apa nyara shit kok kredit tidak. Kau yang ini mau belok tuh, buat tekan mau. Ini paling terakhir lagi satu biji. Betul. Dan berkata ini cil klien deh, anu mas Ajir, materi terus kembali. Semadan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu saya jadi teringat seorang pelukis juga, jadi dia kuliah di seni rupa. Terus kemudian orang tuanya itu secara bertahap karena mengikuti pengajian itu melarang melukis, paling berat melarang gambar manusia. Terus kemudian dia melukisnya manusia tapi nggak kasih muka, jadi setiap lukis sampai leher dan patah juga gitu, dan itu karena dia pengen patuh kepada termasuk apa namanya tradisi batik dulu ya. Tradisi batik kan dulu pernah guncang beberapa di apa namanya di hati beberapa gambar yang warna haram. Ternyata saya selidiki dari cerita-cerita leluhur sesepuh gitu. Ternyata yang melakukan pertama kali sing wani gambar atau ciptaan baru juga untuk apa namanya ya untuk kritisi hadis itu membantah. Jadi tradisi batik itu membantah gambar bebek atau gambar bangau akhirnya dasar di dunia ini awalnya ini butuhin kayak gini. Jadi tidak diharam, buatan nyomong pukul kabeh. Ini bantahkan. Oke, ya. Gini, jadi tema kita egoisme, dijajah egoisme itu bukan berarti kita nuduh orang lain itu egois gitu ya. Yo, isowe egoisme itu ada di dalam diri kita. Jadi manusia dan kita adalah bagian dari manusia itu. Jadi itu orang mau ini untuk refleksi kita juga bahwa hal itu juga bisa saja terjadi pada diri kita. Egoisme misalnya di dalam perang gitu ya, ono sing mulai dhisik, terus ono sing jikok barang dhisik, itu sangat dikecam oleh Kanjeng Nabi. Egoisme yang itu kecil, bagian kecil gitu, tapi kemudian membahayakan ketika egoisme itu di dalam bagian yang besar seperti tadi kaum jahiliyah itu, mereka di masyarakat itu mencengkram gitu. Di konteks negara aku ini orang mungkin egoisme saya itu efeknya nggak besar karena aku nggak punya jabatan gitu. Tapi ketika saya di dalam jabatan dan saya egois menjadi otoriter misalnya ya gitu. Yang budi sing tau ngrasake demo-demo pada zaman itu mungkin bisa cerita zaman Pak Harto lah ya, mungkin demo-demo beliau ini untuk Om Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yo rasa kita demo. Nah, ini dimulai betul. Dulu nggak pernah pakai Allah Akbar. Mas betulnya begitu. Biar Allah Akbar. Saya justru kelingan hal-hal yang ini saja. Jadi kalau misalnya kayak wabah ini katanya wabah itu, setiap wabah itu akan memunculkan watak asli manusia masing-masing. Jadi orang yang
saya mau fasik, mau munafik, mau apa, itu memunculkan wabah, itu akan memunculkan siapa diri kita. Apalagi kalau kita dalam posisi publik, posisi umum, jadi pejabat, jadi apa, jadi apa, influencer. Ini aku mau juicer dong, kebetulan jus maksudnya. I am a writer and a juicer. Aku tadi kelingan kesana mau cerita soal kitab-kitab itu. Coba mau Ibnu Arabi. Tak pikir-pikir loh, aku biar waktu sekolah SD ini nggak toko buku itu pasti ke toko kitab. Komik di toko kitab. Komik-komik sing rokok-rokok loh. Kayak yang toko kitab. Termasuk komik-komik yang lain sing Mas so misalnya si buta dari gua hantu, si gua dari buta hantu, si gua dari gua sampai kan baru sekarang. Ini yang dulu jagat tua. Ya kalau Kopinggo kan bukan komik. Kopinggo itu novel, kan komik jagat tua. Aku senang ada jagat tua itu waktu mendekat perempuan pada mandi itu. Betul 200 kali mas. Wah, adegannya nggak pernah hilang sampai sekarang. Artinya itu tak beli juga di toko kitab. Nah, salah satu buku saya itu kan kitab puisi zikir kita itu. Tak senengi kitab karena ada zikir-zikirnya gitu. Tapi saya tak pikir-pikir setelah tadi Ibnu Arabi itu kita pikir-pikir agar aku jadi ulama. Itu orang dodolan buku gitu, orang gaya buku, orang nulis kitab. Jadi yang akan saya cetak itu kitab judulnya. Jadi yang dulu itu yang kemarin kitab judulnya Maunya Rindu. Wah, sesuk itu menghargai kekalahan. Lho ku di bahasa Arab itu coba. Oh, ora wis Ibnu Al-Budi. Jadi perkara jeneng tok jajane ya. Jadi apa namanya? Ya ini selingannya dulu kata dari tekan ngomongnya ayat-ayat barang kan ngeluh sih. Ada yang bertanya, perintah pertama itu kan Iqra. Kenapa Pak Budi jadi penulis? Iku ya anakku ya takut. Ketika aku minggu ajar nulis, sih Pak. Perintah pertama kita Iqra. Jadi orang nulis perintah pertama itu Iqra. Terus pertanyaan lanjutannya, kenapa Bapak jadi penulis? Saya kelingan kakak kelasku, kakak kelas yang nggak lulus sampai nyaris dulu. Itu ketika akan lulus, saya tanya, Mas besok kerja apa Mas? Sampai Mas, karena gue penulis ya aku membaca. Jadi ono profesi membaca itu ono. Nah, tak pikir-pikir saiki, ya aku nampu kok nulis ya sementara perintah pertamanya itu sekarang saya sadari betul menjadi penulis itu adalah bagian dari menolong orang-orang agar menaati perintah Tuhannya. Jadi ini orang tak tulis sampai ramojo, sampai ramojo sampai mengingkari perintah. Belum ada orang ramojo ya mau penulis kitab kok. Nah ini sama dengan ketika awal-awal pandemi itu datang. Itu di tempat saya saja itu seliput ono sing muni iki pengalihan isu awal-awal itu Januari itu bisnis ini pengalihan isu bisnis kemudian macam-macam ini nggak benar-benar ada, ini hanya macam-macam. Terus kemudian ternyata ada betul virusnya, ada betul ada yang mati, ada yang dikubur, ada yang macam-macam, ada yang was dramanya kok kayak ada yang ditolak, dikuburkan, bahkan perawat kan diumbaran itu. Jadi ketika sudah seperti itu tetap aja ada yang orang misalnya raiso, habis
Sing penting tuane kuat. Rasa nggo masker, rasa nggo itu aku kuat. Bahkan mau betul masker ini. Orang nggo masker ketika ditakon, "Lho sampeyan ora nggo masker?" Aku wis zikir. Wis ambot dodolan zikir aku ngono. Sampeyan mbok ketum zikire kuwi ben ngomong slamet malah dodolan maskere. Sing zikiran dhewe. Jadi tetap ada orang-orang yang tetap kekeh gitu. Di masjid misalnya, masjid itu nggak boleh ada jumatan. Kayak mau nomor mana? Wong-wong sholat nih momen dia sholat nih di masjid. Di tempat saya itu masjid itu ditambah tulisan. Sekolah pemerintah menyuruh aparat akan berpisah. Ditambah lagi mendengar agar masjid dilarang menyelenggarakan sholat Jumat dan sebagainya. Ketika menempelkan itu ada salah satu takmir yang dia omongi ya tetap Jumatan. Jumatan protokol. Sama itu kemudian protokolnya sih mas. Saya ono protokol kesehatan, protokol spesialis gitu. Kemudian protokol nganten, protokol ulang tahun, protokol pacaran. Itu tulisan itu tetap ada, dilarang, tetap ditambahkan di situ, tapi tetap Jumatan. Lah si koyo ini aku ra iso. Aku orang yang sangat lurus. Jadi aku ra iso nek pancen Jumatan copot. Melawan itu aja nanggung saya. Jadi sepanjang ini ditembakkan, saya tidak sholat di masjid itu. Aslinya kok males. Pokoknya orang lain, ego itu kan ada saja legitimasinya itu untuk menutupi egonya itu. Jadi ego itu ditutupi dengan agama, dengan dalil itu, dengan macam-macam. Jadi seolah-olah ya orang-orang dalil, menutupi munafik. Iya lah, misal, itu munafik itu. Iya oke ditambahkan di situ tapi terjemah. Tapi saya munafik. Nek kelawan orang-orang munafik, ledek, aduh harap. Wah itu, saya itu nggak munafik. Itu munafik itu. Padahal maksudnya aku yang males tenang makan masjid. Jadi kadang-kadang itu nggak kerasa kita bahwa ini ego yang sedang bekerja untuk ini. Nah, kemudian ada orang yang di tempat saya itu jualan apa gas LPG itu, jualan itu termasuk yang tidak mau pakai masker. Kabel Gusti Allah, istinate wis alhaq. Kabel Gusti Allah, mati urip cucu rezeki was. Iku Gusti Allah. Nek pancen mati, gak usah virus. Gitu. Nemu ngakak kebanteran itu mata. Ya bisa no, banteran konslet kan mati kan ya bisa. Kita kan nggak pernah bisa atur kapan kita mati, di mana kita mati. Jadi mantep kayak mantep. Terus tak mau ini nih soal egoisme ya, tapi sampai saya belum jujur. Tak mau ini Pak, sampai angkat botolan gas terus ngeterke lah wong-wong kuwi tingkat ilmu ini ora kaya sampean makome gitu tuh makom sampean sehingga mereka pakai masker. Kemudian ketemu orang tidak pakai masker, mereka akan menjaga, ya kan lebih defensif, lebih menahan diri. Bisa kok ngomongnya juga gak pesen kalau sampean nggak pakai masker. Satu. Nomor dua, sampean pakai masker itu bukan untuk melindungi sampean, tapi memberi rasa nyaman kepada orang lain. Dan memberi rasa nyaman pada orang lain itu cara tanya ganjaran. Hukum ganjaran untuk semangat ya. Maksudnya Swargo ini langsung ketok. Itu dari ini krembiak. Wow, semua. Jadi begitu dia langsung mulai. Oh iya. Jadi dia langsung. Oh iya. Terus setelah itu dia pakai masker untuk memberi rasa nyaman pada orang lain. Jadi bukan kita yang kita pikir.
Nek saya mikir apa dewi, ya tetap mengurusi ego terus. Apapun nutupe, ditutup nganggo apa wae tetap ego. Jadi wis apa wae, masih be anake, masih be bojone tetap ego. Jadi kayak kasus misalnya, iki orang sing bisa ngaji. Ada. Oh rasa. Sing soal kebutuhan skip soal kebutuhan skip karena salah satu cara menghilangkan menindas egoisme adalah menikah ya. Setuju. Jadi sing jomblo iki egois murni. Jomblo ora egois kok, tapi sopo? Ya. Jadi ada misalnya apa, kalau saya dalam bahasa guyon itu nek durung iso seneng mergo nyenengke wong liya, nek durung iso gembira mergo menggembirakan orang lain, yo kudu ditakar lagi keimanannya, kudu ditakar lagi egoismenya dan seterusnya. Jadi awake ini seneng ketika wong liya iso seneng. Itu ora boleh seneng dhewe. Senang ketika wong liya senang. Ini memang angel, mesti mampu proses untuk kemerdekaan ora tiba-tiba mampu ngarang lagu sih gitu. Mulai harus pernah ngerti haram pas kemerdekaan apa sih? Lagu ini haram ini wah pas kemerdekaan aja rasain bisa raya. Jadi egoisme itu bisa muncul dalam banyak hal yang kita bisa tidak tahu. Misalnya ini, kita orang bukan nyumbang, sedekah, nyumbang untuk sesuatu, sedekah bentuknya nyumbang bukan orang-orang transaksi jual beli nyumbang. Terus di antara panitianya itu ada si A, yang si A ini terkenal cidro, ya terkenal pernah bermasalah besok orang. Sehingga ketika di panitia itu ada si A, orang-orang yang berkomitmen untuk nyumbang itu mengurungkan niatnya. Merasa itu. Berarti oke, saya nyumbang setiap bulan 200, saya nyumbang setiap bulan 100, saya nyumbang sekian sak setiap bulan. Begitu ngerti di kepanitiaan ada si A, ada A terus itu si B. Jadi itu enggak jadi. Terus suatu ketika pada ngobrol di tempat saya di depan rumah ada yang cerita, Pak sebenarnya kemarin itu udah mau nyumbang tinggi tapi karena ada sita enggak jadi. Terus saya ngomong langsung itu rotok duran, rotok metu oh si pembaca kitab-kitab mau gak aku langsung ngomong kuwi model iman nopo tapi nyumbang itu nopo wah kayak malah atau gitu tapi aku tak dia langsung nyumbang kok itu nyumbang itu sana gak pengeran bayi wong kuwi kok duit jadi pangan mobil urusannya wong kuwi gak pengeran orang urusannya sampai urusannya nyumbang selesai ojo melu nyatet bisa mau kasih dewi nek sampai melu nyatet sampai ndak butuh kasih malaikat itu makar jadi menyumbang wae itu saya ngitung wong saya ngitung aku senang ora karo wong kuwi tahu permasalahan ora apa mana seperti itu sing gitu mau ojo sampai itu curigaan kok aku mau kok sebetulnya dikurangi sampai itu gak saya nyumbang, sampai itu nyumbang. Nah jaga nyumbang gak usah. Kamu gak ikhlas juga. Aku gak urusan sama ikhlas gak ikhlas. Nah kalau senangnya gak ikhlas gak apa-apa. Ikhlas gak ikhlas tuh harus sampai dengan pengiran. Urusan pembangunan ini kecil juga. Itu lagi Pak. Kayak aku ya Pak. Misalnya aku gak tahu orang itu, tapi nah aku sampai curiga karena aku misalnya. Aku sampai curiga maling. Nah aku jadi sabar ya aku tetap biasa-biasa wae nggak maling. Tapi ini prinsip zaman jahiliyah. Nek sampean udah aku maling, padahal aku gak maling, akhirnya aku maling. Pak Budi kan seneng
mangan tak panan tenan, tak maling tenan. Apakah saya egois? Dalam konteks ini jelas ada orang mungkin egois, tapi orang sebenarnya aku maling ben sampean, tujuan sampean bener, jadi sampean terhindar dari fitnah dosa fitnah jadi gede sampean fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi agar sampean terhindar dari fitnah, tak bukti aku maling untuk menyelamatkan sampean. Itu nggak menulis berbeda sama Wah ini kitab ya, wes ulama ini. Jadi apa yang kita lakukan ketika kita sudah memperhitungkan orang lain atau semesta apa-apa, itu saya hubungannya dengan penglihat ya, saya terus yang tekan al-haq mau kayak hubungannya kalau penglihat itu seperti itu sebenarnya. Jadi saya sering ada tetangga yang ini gimana Pak, saya dirasanya begini-begini, katanya saya sebagai kendara begini-begini. Ya sampai mau gimana? Mau memperpanjang dosa hibah mereka? Apa mau berhentikan? Sebenarnya saya mau bikin laporan agar dia nggak capek dirasanya orang. Saya bilang bukan begitu caranya Pak. Sampai bikin laporan agar mereka berhenti hibah. Jadi ganggu mereka, bukan ganggu sampai. Belum Pak, si ngomong entek itu sombong. Jadi memang berat. Apa-apa yang kita lakukan sepanjang kita bisa melakukannya untuk yang lain bukan tanpa mengindahkan ya sebenarnya, itu hanya cara untuk kita latihan terus menerus. Aku bahasanya ya bu, ujian aku ngerti sih. Jadi agar kita bisa setahap demi setahap itu kita menipis. Itu nek hubungannya dengan Allah. Tapi bahwa aslinya mau aslinya pangeran kabeh itu kemudian banyak pangeran kabeh soal cari pangeran. Jadi artinya kalau misalnya saya diperintahkan kabeh karo tonggo ya saya diperintahkan menggauli istri dengan baik ya tak gauli terus misalnya. Jadi kayaknya tuh jadi sing bergeger malam Jumat dengan Rasulullah kan goblok boleh sunah tok. Orang boleh kok sunah tok itu, mbok wajibnya kan 6 dino. Nah, jadi kalau itu larinya ke Tuhan, enaknya itu kemarin waktu diskusi di Solo malam itu antara lain itu, kalau kita dependen, bergantung Allah Somad hanya kepada Allah, maka kita merdeka dari yang lain, termasuk merdeka dari penjajahan ego kita sendiri. Kalau kita dependennya, bergantungnya hanya pada Allah, kalau sujudnya hanya pada Allah, nggak mungkin kita sujud pada ATM, nggak mungkin kita sujud pada Samudra. Makanya saya punya guru namanya Pak Tosin. Guru saya itu pernah bilang, kalau sampai bingung karena saldo sampai minim, berarti sampai sudah pindah ke lain Tuhan. Kau bisa temennya yo berkorak titik wah. Tapi intinya itu, kalau kita hanya bergantung pada Tuhan, maka kita akan merdeka dari semua. Dirasani wong ya santai, sing penting ini orang lapor sing dirasani. Tapi nek pengen nulung wong itu, cegah dia tidak ngerasani. Misalnya antara lain mau kaya dituduh maling orang maling, mau dituduh maling, yo maling wae ben dhek terhindar dari dosa fitnah gitu. Sing digebuki kene tapi saya bojoku mau edan lah yo kowe bojone wong edan. Jadi apa namanya, ada hal-hal yang kemudian misalnya begini, saya menjadi tidak merdeka. Saya di rumah jualan ya, yang belum tahu, saya jualan es, bantu-bantu istri di depan rumah. Yang saya melukis, mungkin aku melukis, merasa melukis ya betul kan jus. Jadi saya jualan di depan rumah gitu ya, di dalam. Itu saya merdeka atau tidak merdeka tergantung bagaimana saya berjualan. Sebagai pedagang saya merdeka tidak merdeka sebagai pedagang saya.
Kalau saya tidak merdeka, maka saya akan berusaha keras agar dagangan saya terus-menerus badi sebanyak-banyaknya tanpa saya peduli terhadap apakah pembeli saya rugi. Nggak penting pembeli saya rugi atau tidak, yang penting saya badi. Itu saya tidak merdeka, saya dijajah oleh keinginan badi yang sembilan rupa. Kalau saya nimbang telur atau beras, kemudian ini pembeli di sini, terus saya ingkuri agar dia tidak melihat timbangan saya yang tidak seimbang, saya tidak merdeka. Saya terjajah oleh keinginan saya sendiri, oleh nafsu saya sendiri. Jadi ketika saya santai saja menimbang, saya santai saja melayani, tidak curang, itu saya merdeka. Kenapa saya merdeka? Karena saya hanya bergantung pada Tuhan. Karena perintahnya jangan mengurangi timbangan. Nambahin itu berapa? Itu ya. Masalahnya dokter angel Gus. Ini bang dok itu kan angel. Ditambah ke ambles, dijupuk, tambah ke metal ketok, kocok mentah. Cepat dok puyuh. Tunggu dok ayam kayak dok puyuh itu rasai. Jadi apa namanya? Sepanjang ini saya lakukan, kalau saya melakukan kalau bisa saja kenyataannya enggak. Kalau saya melakukan itu, saya melakukan timbangan dengan sebaik-baiknya, maka disitulah sebenarnya saya sedang merdeka. Saya mengalahkan keinginan saya sendiri untuk memperbagi. Jadi itu saya merdeka. Kalau saya misalnya permen ini harganya berapa? 502, saya bilang 1003. Jadi kurang satu gitu. Itu saya sudah tidak merdeka lagi. Dan bahkan lebih dari itu, saya sudah tidak sujud lagi. Kalau saya sujud dan sujudnya hanya pada Allah, maka saya tidak akan sujud pada kecurangan. Saya tidak akan sujud pada uang yang akan saya dapatkan. Caranya jujur itu sujud. Dan saya itu sujudnya jamaah yang masjid Ka'bah, tapi terus ke Bono balik mana? Curang lagi, ini lagi, berarti nggak sujud. Jadi yang kalau sujudnya betul, itu merdeka, bahkan terhadap egonya sendiri. Nah, alhamdulillah saya dengan berjualan seperti ini, itu apa ya jenisnya? Dilatih oleh anak-anak. Bayangkan anak-anak itu kemarin yang singkat ini, Pak, beli es, tak susui 2.000, duit 10.000 tak susui 2.000, dibalikin 7.000. Ya, mau beli apa lagi? Enggak, titip dulu, aku malas dulu. Kesana kemarin bawa uang itu malas aku, titip dulu, Pak Budi. Coba. Lagi nek, terus esok aku muni, siapa titip? Siapa? Mau kan bisa. Sampai dia nangis orang tahu sini saya bisa. Lah ini tak barengi lagi latihan dengan mereka, maka uang itu saya masukkan laci gerobak. Dia datang, Pak, aku mau beli lagi tapi 2.000 aja, yang 5.000 tak bawa pulang, ambil di gerobak. Wes, gara dia yang sekarang ujian cukup 5.000 kok 7.000. Jadi urut ini yang ngasih itu hanya di sini ujian. Terus pada saya ujian. Jadi ini kalau mengembalikan ke yang disampaikan Gus Hanif tadi, ke tauhid tadi. Jadi terkait tauhid sebenarnya selesai. Kita nggak akan punya ego yang sedemikian besarnya itu. Tidak akan. Ya ono mungkin sisi omongnya pas ono, atau iya orang usah karo wong liya. Kalau bujune dhewe karo anak dhewe aja masih begini. Yang sudah punya suami istri, yang sudah punya suami, punya istri biasanya, yang sudah punya istri misalnya, saya pernah ngomong, kapan waktu tertepat bikin teh? Saat apa? Saat butuh teh. Kapan saat tertepat minum apa bikin teh? Kalau sehingga esok, awan, sore sesuai dengan ini masing-masing. Kalau saya, saat tertepat bikin teh adalah saat istri tidur dan nyaris waktunya dia bangun, bikin teh. Jadi begitu dia bangun,
yang dia cium pertama bau teh. Oke. Lo serius? Oke, jomblo. Jadi begitu dia bangun, pertama bau teh, kemudian dia bangun dan kemudian ada teh, dia minum. Enggak, bukan, serius. Jadi itu saat yang tepat. Karena begitu dia minum teh, dia bersyukur di bujuk ini meskipun ragenah. Dia bersyukur gitu loh. Ini cara mengelabui sebenarnya. Tapi dari situ itu ada latihan lagi, ada latihan untuk menekan sebenarnya. Terus menerus. Kalau kita diajari bahwa Rasulullah itu loh, bikin minum sendiri, bikin apa sendiri. Rasulullah masai, Rasulullah mencuci baju, misalnya Rasulullah menjahit bajunya sendiri. Kita bisa mencontoh Rasulullah. Tidak semudah itu Ferguson. Tidak semudah itu. Kita ini diajari sedemikian banyak hal, kita dimasukin nilai sebanyak-banyaknya yang tidak karu-karuan yang kita juga nggak tahu waktu kita kecil. Sehingga kita secara emosional bisa berbeda antara pemahaman intelektualitas misalnya, pemahaman macam-macam dengan emosi itu beda. Saya tahu tidak boleh marah-marah yang besar misalnya, tapi nek kadang-kadang bisa saja marah. Ya sebenarnya kalau soal kemerdekaan, soal ego, soal macam-macam itu ada di kitab terbaru. Jadi silakan. Iya dong. Kitab menghargai kekalahan. Ya kitabnya yang seperti saya ini baru ulama. Jadi sekali lagi teman-teman, untuk merdeka, untuk keluar dari penjajahan ego sebenarnya tidak harus kita itu sampai ke yang besar-besar. Silakan yang punya jangkauan besar, yang punya tangan besar, yang punya, kalau Haji tadi bilang, aku ora pejabat, nah untung aku ora pejabat, bijalnya aku ini gitu ya. Jadi yang punya tangan-tangan yang besar, iman itu kan diwakili oleh ininya semua. Ada yang dengan tangan, ada yang dengan mulut, ada yang dengan hati saja dan seterusnya. Tapi yang punya tangan silakan melakukannya dengan tangan dan seterusnya. Tapi sepanjang kita sendiri secara sendiri-sendiri itu meluruskan tauhid kita bahwa tempat bergantung hanya Allah, kemudian kita tinggal sami'na wa ata'na, kita tinggal meskipun wakijo rak jelas diapi, meskipun wakijo jengkel tetap diapi, ya udah diapi aja. Meskipun dia berdekat jangan, tapi itu diapi aja. Diapi karena apa? Ya bukan karena wakijo. Ben wakijo api karena apa? Ya orang. Ya biar apa-apa, ya karena Tuhan perintah gitu. Yo merdeka, wis ora penompo, terus wah yang sini senang gak senang dok. Cuma di dunia yang seperti ini, engkau ana wong delok berbeda. Orang tenang, macam dok. Ya akan begitu karena memang sudah begitu. Karena sudah banyak orang yang sebenarnya menurut Gus Ari tadi sudah melampaui batas. Sekarang banyak orang melampaui batas. Wabah ini taruhlah konspirasi, kemunculannya karena konspirasi, taruhlah karena itu. Nah, dalam bahasa orang-orang yang seperti Gus Ari itu, sepanjang Tuhan tidak mengizinkan, ya tidak akan terjadi. Jadi kalau ada yang mengizinkan pada terjadi, ya sudah terjadi. Apapun, artinya Tuhan sedang memberi kita ujian seperti ini. Tinggal kita mau melewati ini dengan apa? Dengan gede-gede ke egoisme. Jadi ono sing ini, dan seterusnya. Ataukah kita justru belajar untuk menekan ego kita sehingga kita tidak terjajah, lalu bergantungnya penuh hanya kepada Allah, tidak cuma lamis tapi ya. Tidak cuma lamis, bergantung penuh kepada Allah, dan kemudian melakukan banyak hal untuk orang lain, bukan demi orang lain loh, deminya demi Allah loh. Bis Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi bisnya itu, nah kita bisnya itu tadi. Jadi
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bisnya tadi, tetapi deminya tadi, dengannya tadi, darinya tadi, itu yang diceritakan, disampaikan ke sana tadi. Tetapi kita praktiknya untuk kita melatih diri kita semakin lama semakin bisa merdeka, semakin bisa bergantung hanya kepada Allah, semakin bisa hanya sujud kepada Allah, maka yang kecil-kecil itu kita lakukan, mengambil jarak atau memerdekakan diri dari hal-hal yang sering membuat kita justru sujud, justru memberhalakan semua itu. Sementara begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita ya musiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Berharap aja. Kita hidup di keadaan yang sepertinya tidak ada. Saya tadi mendengarkan pesan terus dari ulama sebelah saya juga. Jangan lupa nanti order bukunya di alamat yang tertera di bawah. Di bawah ya, order kitabnya ya bisa hubungi nomor di bawah ini. Dekat
tiada tiada lika-liku jalan menanti, menunggu kaki menapaki dari dalam nurani.